Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai tujuan konseling Adleria. Kami kelompok 6 yang beranggotakan Galih Dewanto, Imelda Pratiwi, Benediktus Deni, Gusti Ayu Made Mailita, dan Elsenian Dayani. Tahukah kalian bahwa dalam konseling Adleria sebenarnya konselor itu mendidik konseling dengan cara memandang dirinya sendiri, orang lain, dan kehidupannya. Kemudian, konselor membantu konseli dalam mengubah persepsi mereka atau pandangan mereka. Selanjutnya, salah satu layanan yang cocok untuk konseling ini adalah dengan layanan konseling kelompok. Selanjutnya yaitu tujuan konseling Adlerian. Tujuan konseling menurut Adler yang pertama yaitu mengurangi intensitas perasaan rasa rendah diri atau inferior pada klien atau konseling. Perasaan rendah diri ini kita alami secara universal atau semua orang pasti mengalami hal ini karena hal ini terjadi pada saat kita sebagai manusia itu lahir dengan tubuh yang lemah, maka dari itu kita membutuhkan manusia dan kita menjadi ketergantungan dengan orang lain. Nah, sasaran dari konselor ini sendiri yaitu salah satunya mengurangi rasa rendah diri ini, yaitu dengan cara memberikan dia dukungan, memberikan konseli dukungan bahwa dia mempunyai kemampuan sehingga jika rasa rendah dirinya itu berkurang atau hilang, klien mampu mencapai kebahagiaan hidup dan mampu menjalani interaksi sosialnya dengan baik. Tujuan konseling Adlerian yang kedua yaitu memperbaiki kebiasaan-kebiasaan atau gaya hidup yang salah, yang mana sebetulnya gaya hidup ini disebabkan oleh pengalaman masa kecil si konseli, banyaknya saudara dalam keluarga si konseli, dan juga urutan dalam keluarga si konseli. Misalnya, si konseli ini merupakan anak sulung dari 2 bersaudara, yang mana pada saat ia belum memiliki adik nih, ia sangat dimanja oleh orang tuanya, sangat diperhatikan, apapun terpenuhi. Lalu pada saat dia memiliki adik, maka hal ini membuat dia berpikir bahwa ia tidak lagi dianggap dan tidak lagi dimanja seperti dulu karena fokus orang tuanya teralihkan kepada adiknya yang masih kecil. Sehingga hal ini mempengaruhi pikirannya dan membuat ia menjadi pribadi yang rendah diri kembali. Maka dari itu, pada tujuan konseling ini, si konselor lebih fokus pada aspek kognitif si konseling. Karena konselor cenderung mencari kesalahan berpikir dan memberikan penilaian pada hal-hal seperti sikap tidak mempercayai, egois, dan ambisi yang tidak masuk akal seperti contoh yang tadi. Karena sebetulnya, kalau kita lihat dari contoh yang tadi, sebetulnya orang tua dari si konseli ini sebenarnya sayang kepada si konseli ini. Namun, karena dia memiliki adiknya ini masih kecil, masih inferior, belum bisa mengurus dirinya sendiri, maka dari itu membuat orang tuanya lebih perhatian atau fokusnya lebih teralihkan ke adiknya ini. Karena orang tuanya menganggap bahwa si konseli ini anak sulung dan dia sudah bisa mengurus dirinya sendiri, maka terjadilah fokus orang tuanya teralihkan pada adiknya ini tadi. Begitu. Tujuan konseling Adlerian yang ketiga yaitu mengkonfrontir mekanisme superioritas. Konfrontasi itu sendiri merupakan respon si konselor ini yang menggambarkan adanya ketidaksesuaian atau pertentangan yang terkandung dalam pernyataan yang diungkapkan oleh si konseli. Konselor harus mampu menolong klien dengan cara memberikan pemahaman atau mengevaluasi dampak yang dihasilkan pada orang lain atau merenungkan akibat yang konseli tanggung karena apa yang telah dia lakukan. Seperti misalnya, pada kasus ini, konseli menjadikan orientasi dari rendahnya minat sosial atas superior ini sebagai prioritas utama. Jadi, konseli
selalu berpikir bahwa ia harus bersaing dengan orang lain untuk mengalahkan orang lain tersebut. Yang mana bahwa sebenarnya superioritas ini merupakan naluri yang dimiliki setiap orang untuk mencapai kesuksesannya, untuk mencapai supaya dirinya bisa lebih. Namun di sini konseling menjadikan superior itu sebagai prioritas utamanya, sehingga hal tersebut bisa berdampak buruk kepada orang lain dan juga dirinya dia sendiri, sehingga akhirnya si konseling tidak dapat mencapai atau achieve goals atau tujuan masa depannya. Tujuan konseling Adlerian yang keempat yaitu meningkatkan kasih sayang terhadap orang lain atau minat sosial. Meningkatkan minat sosial dari konseling ini sendiri artinya menumbuhkan kesadaran dalam individu atau konseling itu sendiri akan kedudukannya sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat serta suatu sikap seseorang dalam menangani dunia sosial untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Karena pada dasarnya manusia ini terlahir dengan kondisi lemah atau inferior itu tadi. Maka dari itu, manusia yang lemah ini membutuhkan manusia lain dan menjadi ketergantungan dengan manusia lain. Maka dari itu, penting sekali untuk kita sebagai konselor menggunakan konseling Adlerian ini untuk dengan tujuan meningkatkan minat sosial dari klien atau konseling itu sendiri. Karena dengan meningkatnya minat sosial yang dimiliki oleh klien atau konseling ini sendiri, itu juga mempengaruhi superioritas yang dimiliki oleh si klien atau si konseling ini. Superioritas itu sendiri adalah perasaan atau naluri yang dimiliki oleh seseorang atau dimiliki oleh si konseling tersebut untuk berjuang untuk meraih keberhasilan dari goals yang dia miliki. Tujuan konseling kelompok Adlerian. Tujuan utama dari konseling kelompok Adlerian difokuskan pada pertumbuhan dan tindakan-tindakan individu dalam suatu kelompok. Menurut Corey dalam bukunya Theory and Practice of Group and Counseling, konseling kelompok Adlerian memiliki 4 tujuan utama. Tujuan utama yang pertama adalah membangun hubungan antara konselor dan klien. Maksud dari membangun hubungan antara konselor dan klien adalah hubungan yang nyaman akan membuat klien merasa dipahami atau diterima. Maka dari itu diperlukan suatu tindakan yang membangun dan mempertahankan hubungan empati antara konselor dan klien. Berdasarkan rasa hormat, dengan adanya hubungan yang nyaman, diharapkan klien dapat lebih terbuka dan mau mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Yang kedua, menyediakan hubungan yang mendukung bagi klien. Maksud dari menyediakan hubungan yang mendukung bagi klien adalah suasana konseling harus mendukung agar anggota kelompok yakin telah datang ke tempat yang benar. Mereka dapat menemukan apa yang mereka percaya dalam hidup dan memahami mengapa kepercayaan dan perasaan mereka itu benar atau salah. Yang selanjutnya, membantu klien untuk menemukan cara lain menyelesaikan masalahnya. Jadi, mereka dapat menemukan apa yang mereka percaya dalam hidup dan memahami mengapa kepercayaan dan perasaan mereka benar atau salah. Arah pemimpin selama fase awal sebuah kelompok cenderung mendorong kohesi dan kemauan anggota untuk mengambil resiko dengan membuat diri mereka dikenal oleh orang lain dengan cara memberikan umpan balik lain. Lalu tugas pemimpin lainnya pada tahap awal sebuah kelompok melibatkan dan menyadari sifat anggota mengenai kekhawatiran tentang keterbukaan diri. Pemimpin dapat melakukan intervensi dengan membantu anggota mengidentifikasi dan memproses masalah mereka di awal kehidupan kelompok.
Nah, dari beberapa materi tadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dasar dari pendekatan Adlerian adalah untuk membantu klien mengidentifikasi dan mengubah kepercayaan mereka yang keliru tentang diri sendiri, orang lain, dan kehidupan. Dengan demikian diharapkan ia dapat berpartisipasi lebih penuh dalam kehidupan dunia sosial. Nah, sekian teman-teman presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, selamat sore.